Teman baik, kita masih ngopi bersama Pak Prof. Untirta. Makin menarik saja diskusi kita atau obrolan di siang hari ini. Prof, tadi mengenai jurusan atau prodi ya yang dikembangkan di Untirta ini, mungkin teman baik dimanapun berada ingin tahu nih apa saja Pak? Ya, kita existing ya per hari ini kita sudah memiliki 59 prodi, 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Termasuk fakultas yang bungsu, yang fakultas itu kedokteran, Pak. Kedokteran sudah. Kedokteran sudah tahun kedua. Dan ke depan ya kita akan juga merespon apa yang menjadi masukan dari berbagai stakeholder ya, dari industri, misalkan ada kebutuhan. Nanti kita membutuhkan tentang aspek lingkungan. Kita akan buat, kita propose teknik lingkungan sedang digarap ya. Dan yang paling penting adalah semua prodi ini semuanya distandarisasi secara mutunya secara nasional, Pak. Jadi baik layanan di dalam perguruan tinggi itu, kalau di perguruan tinggi negeri itu tidak bisa sembarangan asal membuat prodi, tapi semuanya direview, diverifikasi, kemudian tanda kelayakannya baru dikeluarkan izin oleh kementerian. Jadi ada 59 prodi. 59 prodi. Dan 7 fakultas ya? 7 fakultas, 1 pasca dan nanti akan terus berkembang, Pak. Akan terus berkembang. Baik, ya. Ini kan sekarang nih situasi pandemi COVID-19, Prof ya. Ini semua sektor juga menuntut adaptasi, termasuk juga lembaga pendidikan. Ini Untirta ini bagaimana Pak menyesuaikan hal ini, antisipasi hal-hal yang terkait dengan pandemi ini? Ya, kita mulai siaga itu sejak info mulai merebaknya wabah secara internasional ya, mulai sejak di Wuhan, Cina itu kan akhir Desember, Pak. Akhir Desember, betul. Akhir Desember, kemudian saya cermati dinamika perkembangannya, kemudian memang kan di kita ini kan biasa ada penugasan keluar daerah maupun keluar negeri, sekolah maupun seminar dan sebagainya. Begitu di luar periode Desember sampai awal Januari itu sudah kelihatan masif. Sebelum pencanangan secara nasional tuh bulan Maret saya sudah mengeluarkan semacam instruksi kebijakan ya untuk kepentingan Untirta untuk membatasi, yaitu pembatasan berpergian ke luar negeri, termasuk menarik teman-teman yang sedang melakukan workshop atau seminar di luar negeri, kemudian segera isolasi mandiri dan pencanangan kebersihan di berbagai infrastruktur lingkungan kampus itu pas bulan Maret, Pak. Kita sudah mulai ada kebijakan. Kemudian kan bulan April ada pencanangan resmi secara nasional bahwa pandemi sudah masuk Indonesia. Ya kita lebih masif lagi, Pak. Kita lakukan proses pembersihan secara masif, seluruh fasilitas, penyiapan sanitasi, hand sanitizer, untuk cuci tangan dan sebagainya di berbagai tempat fasilitas kita. Kemudian secara resmi ya kita sampaikan layanan perkuliahan belajar mengajar itu kita lakukan secara daring. Memang sebetulnya untuk antisipasi ke depan terkait dengan revolusi teknologi informasi ini, kita sudah menyepakati bahwa ke depan layanan proses belajar mengajar kita ini sudah diamini dan disepakati oleh anggota senat kita itu, yaitu dengan model layanan blended learning sebetulnya. Blended itu kita campur dengan proporsi 40-60. Iya, 40 tatap muka, 60 berbasis e-learning. Jarak jauh, manfaatkan teknologi IT. Itu udah sebelum era Covid tuh. Sebelum Covid. Begitu Covid, secara nasional terpaksa 100%, Pak. Daring semuanya. Ini percepatannya. Tapi alhamdulillah ya, semua kita bisa layani dengan penambahan infrastruktur IT, kita investasikan, kita alihkan. Ada namanya refocusing anggaran, pengalokasi anggaran untuk pencegahan COVID, juga untuk penguatan infrastruktur IT untuk layanan pembelajaran itu. Seperti ini kan kita berikan Smart View Campus untuk rapat-rapat koordinasi dengan berbagai pihak, bukan hanya secara nasional, internasional, Pak. Saya kan koordinasi dengan juga dunia luar. Jadi pakai daring, termasuk di fakultas-fakultas layanan kita siapkan
sistem pembelajaran daring sepada terkoneksi secara nasional. Itu yang kita lakukan. Kalau pendapat mahasiswanya ini lebih suka daring apa lebih suka tatap muka sebenarnya? Ya, memang ini kan peralihan dari budaya lama ke budaya baru ada beragam respon sih. Ini kan adaptasi baru. Adaptasi baru. Ada yang menikmati, ada juga yang merasa lebih serem kalau bertatap muka seperti ini katanya. Untuk menghapus kerinduan kepada dosen kayak Pak Endang ini, kalau dosen kan pasti banyak penggemarnya nih. Kalau kelamaan nggak ketemu ya itu ada juga Pak. Tapi secara substansi kualitas mutu layanan proses pembelajaran kan kita dilakukan audit Pak. Ya, tidak. Audit tidak mutu, ada gitu instrumen audit mutu. Oke. Yang kita secara struktur di sini ada LP3M, kemudian juga oleh BPKP, audit kinerja layanan mutu selalu dilakukan. Kalau di perguruan tinggi lah Pak ya, standar mutu layanan mutu. Ya, Dan sudah dapatkan report bahwa hampir mungkin sekitar 80% yang mahasiswa akhirnya menerima juga kondisi ini ya daring ya. Cuma secara khusus kalau wisuda sedianya kan harusnya bulan Mei Pak. Karena ini sudah lockdown total secara nasional, bukan hanya di Untirta, seluruh PTN di internasional, nasional juga semua melakukan lockdown. Kami lakukan survei, kami siap melakukan wisuda daring. Tapi saya minta respon dari para wisudawan yang sudah terdaftar sekitar 1.000 orang, Mas. 1.000 orang itu. Ternyata mereka 99% inginnya langsung live wisudanya, nggak mau daring. Katanya beda rasanya kalau wisuda daring. Akhirnya kita ikutin ya, kita nunggu COVID selesai. Tapi yang lain-lain misalkan ada kebutuhan secara struktur, saya harus melantik pejabat ya, kemudian melakukan sumpah jabatan PNS. Sementara mereka lagi lockdown di daerah-daerah tuh, ada yang di Lombok, Jawa Tengah, dan kita lakukan dengan layanan daring. Ya, kita hibrid ya istilahnya. Ada sebagian perwakilan di sini 5 orang dengan protokol COVID-19, tapi yang jauh-jauh ya daring. Ya alhamdulillah semuanya berjalan ya. Alhamdulillah ya. Adaptasi lah. Iya. Tapi mungkin ada kesulitan apa yang dihadapi? Artinya gini, kalau daring itu kan sebenarnya ada faktor pendukung yang utama akses internet Pak. Iya. Nah terhadap mahasiswa di Untirta ini nggak ada masalah atau mungkin gimana bisa? Ya ada sebagian yang secara mungkin tentu kan tidak semua mahasiswa kita ini itu masuk dalam golongan level menengah ke atas Mereka punya terbatasan prioritas pengeluaran biaya itu untuk yang lain. Sementara pada saat daring kan mereka harus menyiapkan pulsa, akses internet dan sebagainya. Betul. Ya ada beberapa yang komunikasi, dikoordinasi juga oleh himpunan atau mahasiswa. Ya prinsipnya ada program khusus nggak? Kami sesuai dengan arahan dari kementerian Pak. Ada kementerian merespon, kemudian melakukan mengeluarkan semacam instruksi. Kita kan basisnya karena kita ini lembaga pemerintah vertikal, koordinasi dengan pusat, jadi tidak bisa juga inisiatif jalan sendiri Pak. Semuanya dipertanggungjawabkan dan harus diaudit. Jadi begitu kata pemerintah lakukan subsidi pulsa, kita lakukan subsidi pulsa. Pengurangan uang kuliah, kita lakukan pengurangan uang kuliah. Tentu basisnya dengan permohonan dan alhamdulillah kita ada data kurang lebih 4.000-an mahasiswa melakukan permohonan pengurangan UKT, kemudian ada subsidi UKT untuk standar bidik misi, ya kita lakukan itu. Artinya penyesuaian. Ya artinya kesulitan itu sudah bisa tertangani. Bisa ya, basisnya kan permohonan supaya kita tahu siapa sih yang membutuhkan. Kalau kita inisiatif sendiri malah kita nanti tidak memenuhi standar audit. Baik. Itu yang kita lakukan Pak. Oke, teman baik ini makin seru saja nih. Prof, ini sekarang ini kan masuk di situasi disruption ya. Jadi perubahan ini begitu cepat gitu ya, dari manual kepada teknologi. Nah, bagaimana Untirta menyiapkan mengantisipasi perkembangan ini Pak? Untuk saat ini dan ke depan gitu tentu saja. Ya ini secara kebetulan ya, tidak diduga juga. Saya kan menawarkan konsep visi Untirta yang terintegrasi smart dan green. Jauh sebelum COVID. Layanan pembelajaran itu dulu belum mengarah ke situ. Sekarang mau saya rubah ke terintegrasi smart dan green. Begitu COVID, refocusing anggaran, prioritas anggaran ya diarahkan untuk tercapainya integrated smart itu. Mempercepat apa yang direncanakan. Sistem IT kita perkuat, kita buat aplikasi-aplikasi, misalkan kita kan lakukan
kebijakan pergiliran bekerja Ya. buat seluruh baik dosen maupun pendidikan. Tapi harus bisa saya pantau. Ya. Walaupun bekerja di rumah dia mengerjakan apa, posisinya di mana. Kita siapkan aplikasi namanya Sikita. Si kita. Ya, mereka bisa ngisi absen. Kalau di rumah jaraknya berapa? Dari GPS kita live kita pantau dia. Ya. Terus yang dikerjakan apa kita. Kalau yang sebagian work from office Yes. ngisi itu aplikasi. Kemudian untuk layanan proses seleksi, registrasi semuanya daring, Pak. Dari Karena kan protokol COVID-19 mengurangi interaksi langsung, pembatasan itu. Termasuk pelaksanaan kuliah kerja mahasiswa, Pak. Jadi kebijakan ini kita siapkan sistemnya berbasis IT, aplikasi kita siapkan. Mahasiswa kita itu yang posisi dalam pulang, lockdown ke daerahnya masing-masing. Jadi tetap punya akses untuk mengambil mata kuliah kerja mahasiswa dengan program di daerah masing-masing. Bagaimana dia berkiprah untuk melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman COVID-19. langsung praktek lapangan ya. Kemudian diunggah dalam bentuk virtual, video banyak. Kita kirim kreativitas inovasi kelompok-kelompok mahasiswa di daerah-daerah. Ada yang di Papua. Ada yang di Papua pulang ya, dia bikin kondisinya gimana, terus dia seperti apa. Ada daerah-daerah luar biasa nih. Itulah yang daya adaptasi yang penting, jangan mudah menyerah. Itu yang kita lakukan, dan kita siapkan infrastruktur perangkat IT, kemudian platform-platform digital, kita langganan Zoom dan sebagainya. Kemudian penguatan sistem jaringan. Insya Allah sampai 6 bulan ke depan juga masih berbasis itu. Berbasis itu, Pak. Ya. Luar biasa nih teman baik, makin seru aja nih obrolan kita. Nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, kita tetap ngopi di sini bersama Pak Prof.